suaminya tuh lemes apa gimana kan. Apa ini berdasar Hey friends, ketemu lagi dengan kita di Friends ID. Kali ini kita berada di program yang sama seperti Sebelumnya yaitu salah siapa? Salah Siapa. Oke. Ternyata Cukup enak ya? cukup enak. Menyalakan sesuatu itu enak. Makanya kita bikin Salah Siapa Iya, lagi. salah siapa lagi, benar. Nyalain tetangga kalau sering ngomongin orang ya. Iya, karena gue pernah dengar cuy, omongan tetangga itu lebih pedes. Oke, back to topic. Oke. Kali ini Kita masih bersama orang yang sama. Iya. Di sudut kanan saya Ada bos tadi nasi bos goreng. nasi goreng. Belum berangkat ya? Iya, belum berangkat karena Cilacap zona merah. Iya, zona merah. Dia termasuknya ODP cuy. Iya, tapi katanya udah lolos ya. Aman ya berarti ya? Udah periksa ya? Apa? Udah periksa. Ada surat keterangan. Wih. Wih, komplit cuy. Berarti Ini resmi cuy. taat peraturan. Nggak taat peraturan. Dan di sudut kiri kita Ada penganalisa sosial media. Waduh, sosialita men. Aktivis sosial media. Waduh. Gawat. Gawat men. Perkembangan terkini mengenai sosial media itu apa, Bas? Ya semakin hari tuh semakin menarik. Waduh, Kalau diulik, menarik. ya, banyak yang baru. Ya, kita harus ibaratnya apa ya, manfaatin dengan baik lah sosial media gitu. Trendingnya kontak-kontak terus ya. Iya, jangan salah digunakan pokoknya itu Jangan aja. salah digunakan. Ya. Makanya nonton Friends ID. Back to topic. Oke, sebelum kita masuk ke materi, kita ngasih boin sama teman-teman nih coy. Jadi tetap di rumah aja karena ya Keadaan- wabah ini lumayan gawat ya coy. Bukan lumayan ya, ini sangat sudah. Iya. Iya. Dunia men, udah di Indonesia bahkan udah menyentuh 6.000. 6.000 ya. Ya, Ya, makanya lumayan. teman-teman untuk teman-teman itu stay safe, Stay stay at home. stay at home ya. You understand? No. Tetap jaga jarak ya. Tetap jaga jarak. Social distancing bos, social distancing. Hey. Hey. Ini udah aman coy, udah aman. Aman. Oke, jadi teman-teman tetap di rumah aja, jangan kemana-mana. Kalau misalnya pergi seperlunya aja ya cuy. Kalau nggak penting-penting amat nggak usah Iya. pulang, nggak usah pergi lah gitu. Jangan lupa pakai masker. Iya, masker. Itu. Kalau misalkan di rumah gabut, bisa pantengin channel kita Nonton cuy Friends ya, ID. Friends ID. Waduh, intronya terlalu lama Iya, bos. oke. Langsung Back to kita. topic, disclaimer-nya Iya. mana? Oh ya, disclaimer. Sebelum ini harusnya di episode awal sih cuy. Jadi salah siapa ini berdasarkan opini kita masing-masing. Jadi kalau misalkan pendapat kita ada yang salah atau menyinggung sesuatu, mohon dimaafkan. Iya. Karena kita cinta damai. Barangkali teman-teman mau berargumentasi, silakan di komentar. Sebenarnya salah siapa sih menurut teman-teman? Oke, masuk langsung kita mau bahas apa nih? Ke topik. Sebenarnya topik ini cukup Serius. Tentang apa nih cuy? mengangkat masalah orang dewasa. Waduh, kita Keluarga, sebenarnya kita sebenarnya belum boleh nyampe sana sih, tapi nggak apa-apa. Ini berdasarkan opini kita masing-masing. Ya. Sebenarnya salah siapa sih ketika ada KDRT? KDR itu kemesraan dalam rumah tangga cuy. Singkatannya apa tuh KDRT tuh? Dijelasin dong. KDRT itu bukan kemesraan dalam rumah tangga ya. Kalau kemesraan itu biasanya pengantin baru. Wih, waduh, gawat. KDRT ini biasanya ini dilakukan oleh hubungan yang sudah lama. Iya. Kekerasan dalam rumah tangga. Waduh, serius. Serius ini, men. Oke cuy, langsung lempar pertanyaan cuy. Lempar pertanyaan ke kemarin perasaan itu ini dulu. Jadi gantian. Iya. Mas Sosialita. Menurut lu salah siapa sih ketika ada kasus KDRT? Oke, Silakan. 1, 2, 3, jawab langsung. Yang salah yang lakuin kekerasannya yang pasti terhadap korbannya gitu kan. Lebih spesifik cuy. Yang cewek Bisa apa cowok tuh? kalau mau teridentifikasikan itu pasti kalau nggak suaminya istrinya. Kadang juga anaknya juga ngikut kekerasan gitu dalam ke rumah tangga itu kan. Soal keharmonisan ini bro sebenarnya tentang keharmonisan. Jadi pikiran saya tuh tentang KDRT itu mengenai pelaku yang melakukan kekerasan ya, kekerasan itu. Bisa suaminya, bisa istrinya atau enggak anaknya itu. Oke, kita simpen dulu cuy jawabannya cuy. Dulu ya. Iya. Berarti- Ini lebih generik cuy secara umum. Kita coba lempar sebelah kanan cuy. Barangkali Berarti lebih spesifik. Ada 3 ya, ada 5 Iya. Anak, suami, istri. Iya. Berarti anggota keluarga. Ya, keluarga dalam kan namanya KDRT. Kalau menurut lu nih bos, apakah hanya ya Ya, gimana ya? Kalau ya
Yang diharapkan ini jawabannya spesifik coy. Iya. KDRT itu karena saya belum pernah Berumah tangga. ya yang saya tahu aja ya kan. Iya. Karena korban sinetron, saya sebagai korban sinetron ya kan. Tontonnya salah nih cuy. Namanya Iya. gak pernah merasakan rumah tangga, jadi kayak lihat-lihat sinetron aja ya kan. Sinetron. Kebanyakan itu KDRT itu karena beberapa faktor sih, terutama ekonomi. Waduh, Ekonomi. Iya, banyak yang gimana ya, menuju ke ekonomi yang agak gimana ya, dikatakan susah gitu. Iya, susah. Jadi ya disitulah rumah tangga mulai retakan di situ kebiasaan. Berarti muncul apinya itu dari situ sih. Iya. Jadi menurut Mas Binus, Iya, Mas Dede itu timbulnya KDRT itu berawal dari ekonomi. Ekonomi. Bener. Ekonomi. Lu barangkali punya pendapat nggak? Gue bingung cuy. Enggak, oke. Kalau menurut gue bisa tarik mundur ke belakang sih cuy. Ini balik lagi ke ekonomi. Kemungkinan itu di nikah muda cuy. Ini kamu udah. Iya, atau mungkin ya balik lagi ke topik yang awal cuy. Kayak pas topik awal tuh yang hamil di luar nikah, itu kan akan menimbulkan masalah ekonomi. Ya karena belum matang. Iya, belum matang Pemikiran. Iya, sebenarnya kan nikah itu enggak sekedar cuman seneng-seneng tok ya. Maksudnya, wih nikah perayaan bla 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 gitu kan. Kita kan juga harus lihat kehidupan kedepannya nanti seperti apa. Dan nikah kan harus mikirin fisik juga cuy. Secara mental harus kuat juga ya kan. Terus ekonomi juga harus kuat juga cuy. Nah, jadi kalau misalnya saya coba menarik kesimpulan dulu. Itu dari ekonomi cukup jadi api lah. Ya? Iya, api untuk menimbulkan suatu masalah dalam rumah tangga. Makanya itu kalau mau berhubungan rumah tangga tuh saling nguatin gitu, saling percaya, saling jujur, terus berkomitmen gitu menurut saya. Lah, tapi kalau sering nih kan ada iklanan kalau lihat di Instagram itu ada nih masalah ranjang yang bikin keluarga nggak harmonis, itu menurut lu gimana, Bos? Masalah ranjang. Iya. Ya bisa jadi. Kan ada. Ya, Ini- ada iya. Ada sih ya, bisa banyak. Suaminya tuh lemes apa gimana kan, istrinya nggak puas atau itu masalah ranjang kan, ini masalah intim nih kita bicara nih. Ya istri yang nggak terpuaskan itu apa secara harmonis ya kan, terus dia mikir nyari orang ibaratnya buat pelampiasan apa gimana, nggak tahu. Cuman kebanyakan kan kalau nggak harmonis itu egonya tuh pada dipentingin sendiri-sendiri gitu, atau enggak nyali pasangan lain gitu menurut saya. Makanya tuh hubungan dalam ranjang tuh harus dikuatin gitu, saling pertama komunikasi ya kan, bangun komunikasi dengan baik gitu. Terus kalau ada kekurangan atau apa kita saling ngomong sama pasangan gitu, enak gitu. Jadi ibaratnya apa tuh kayak chemistry gitu, jaga chemistry kita gitu. Jadi nggak ada perseteruan atau enggak kekerasan dalam rumah tangga itu aja sih. Itu muncul lagi sih. Tadi Iya. saya juga nangkep masalah selingkuh ya kan. Iya. Itu orang ketiga sih. Bisa Jadi jadi. kan belum disebutkan kan ya. Iya. Itu salah satu ya timbul masalah juga. Jadi kan masalah keharmonisan ya kan. Itu cukup penting juga. Oke. Langsung lempar sebelah kanan. Kalau dari saya ya karena saya nggak tahu masalah ranjang-ranjang gitu kan. Cukup sensitif ya. Iya kan. Oke. Saya lebih ke faktor kembali lagi tadi kan yang namanya nikah muda. Nikah muda bisa jadi salah satu faktor sih. Karena orang yang belum pemikirannya dewasa itu gampang emosinya gampang terluapkan. Iya, kan ada batas umur lah cuy. Iya. Dia umur segini emosi masih labil. Iya. Kan bahaya cuy kalau labil. tapi dulu juga orang tua kita juga kan kebanyakan nikah muda juga. Iya Iya, alhamdulillah gitu. Iya ya, apa Zaman namanya? ya, Iya zaman sih coy. Zaman dulu. Apalagi zaman sekarang udah ada SMS cuy. Dulu gue pernah inget SMS udah disingkatin cuy. Sarana menuju selingkuh. Itu dulu ya zaman SMS. Apalagi sekarang udah zaman sosial media ya kan. Iya sih. Itu apa namanya? Cukup memudahkan lah sarana ketika ya gini aja lu contoh ya kan buka sosmed di Instagram lu ada cewek cantik langsung DM minta nomornya dong gitu. Itu jangan bahaya sih. Iya, Iya. itu salah satu contohnya. Tidak semudah itu Ferguson. Iya, Men. Tapi yang saya tangkap nih ketika obrolan teman-teman itu memang ketika ada tadi faktor ekonomi, faktor ranjang Keluarga, orang tua, ya, kurang ya harmonis. ujung-ujungnya juga nanti adanya faktor orang ketiga sih. sebenarnya. Bisa jadi ya. Balik lagi ke harmonisannya itu bro. Kalau toh menjalin komunikasi dengan baik, misalkan nih
istrinya, Mas ini uang belanja kurang, Iya. kan bisa diupayakan Iya. cari lebih, atau istrinya juga bisa cari tambahan kan. Iya. saling iya bantu, saling berusaha, tanggung jawab. Namanya keluarga saling itu tanggung lebih jawab. Iya. ke emosional sih cuy. Ketika kadang kan yang berhubungan dengan uang kan sensitif kan. Sensitif, Ya, ya. ketika emosionalnya belum labil ya, belum stabil. Stabil. Maksudnya belum stabil. Pasti kalau misalnya disinggung dengan masalah sensitif, ya akan menimbulkan pertengkaran. Nah, Itu bahaya juga cuy. iya pertengkaran. Ngomong-ngomong, Anda kapan nikah? Ini nggak ada yang tanya ini. Menjadi percuk ke saya ini. Enggak, ini Oke. sebar joke lah, joke ya. Oke. Kalau tanya kapan menikah, ya mungkin kalau udah ada jodohnya. Waduh. Belum ketemu jodohnya. Oke, nanti kita lampirkan nomor HP-nya ya. Open PO. Iya. Iya. Oke, lanjut ke back to topic nih. Zed. Back to topic. Masalah tadi tuh selingkuh. Sebenarnya kalau misalnya selingkuh itu lebih salahnya ke cowok atau ceweknya sih menurut Anda? Nanti tak lempar ke sini. Ya gimana ya, selingkuh Belum pernah. sebenarnya Bosan. apa ya? Ya tergantung siapa yang selingkuh juga sih. Enggak, kebanyakan orang selingkuh kan kayak menurut gue cuy, itu dari cowok ya kan. Banyak Iya, banyak korbannya perempuan. Nah, menurut Anda itu sebenarnya lebih kemana sih salahnya itu siapa? Komunikasi sih, komunikasi harus Jaga. jaga kan. Kalau ya nggak semua kan, semua Iya. cowok yang selingkuh, ada juga ya cewek yang selingkuh. Nah, Nah, sepakat. Ini apa pembelaan dari semua cowok asik. sepakat wah. Benar. Sepakat. Ya bener. Ya kan? Yang penting komunikasi aja di jalan. Berdua ini kayaknya pengalaman nih kayak. Karena memang ketika ada seorang yang bilang rata-rata cowok itu yang kebanyakan selingkuh ya. Iya. Jiwa saya meronta-ronta. Iya. Woi. Nggak terima. Karena nggak semua cowok itu bisa disalahkan. Nah, Boleh. Saya berarti lebih condong apa ngebela cewek ya? Nggak apa-apa. Kita punya sudut pandang masing-masing. Ya. Oke. Nah, kita langsung lempar nih. Nah, kalau selingkuh itu lebih salah siapa sih? Cowoknya atau ceweknya? Kalau menurut gue tak ulangin lagi nih. Itu kebanyakan melakukan perselingkuhan itu cowoknya. Biasanya ya. Nanti mohon maaf ya kalau saya salah ya. Oke. Bro, balik lagi ke tema KDRT ya kan. Jadi KDRT itu harus mengenali dulu bro, ya kan. Buat orang yang di rumah nih yang nonton nggak tahu nih KDRT dibagi 4 macam nih. Kekerasan dalam rumah tangga yaitu kekerasan seksual, psikis, ya kan, fisik, sama trafik bro. Apa itu terakhir? Trafik human. Oh, oke. Apa itu? Lo tau nggak perdagangan manusia ya kan? Kekerasan dalam rumah tangga juga ikut perdagangan manusia bro. apa ya? Perdagangan manusia. Iya traffic human. Iya ikutnya. Jadi kita punya anak nih kita jual sama-sama kan kekerasan itu sebenarnya. Nah, Baru tahu sih ini. nah ini saya kasih info nih buat belum yang tahu nih, belum yang ada yang tahu nih. Nah, jadi teman-teman yang belum tahu, ini salah satu fungsi program Salah Siapa, cuy. Iya, Menambah ngasih ilmu-ilmu baru, cuy. Iya. Jadi ini kalau misalnya salah dikoreksi aja ya, cuy. Oke. Dan untuk di daerah kita ini nih, di daerah khusus Brebes ya kan, kasus KDR itu mencapai 80%. Yang paling banyak yang dialami itu anak-anak ya. Berapa ya itu 80%? Berarti 25-nya itu remaja itu. Itu tentang seksual, fisik ya kan, psikis sama traffic itu. Banyak kan di situ. Jadi menurut saya atas kesalahan ini bisa dibilang ke pemimpin keluarganya atau orang tuanya itu kan. Jadi bisa juga laki-laki gitu yang jadi salah mungkin di situ. Ya, karena laki-laki kan katanya pemimpin rumah tangga. Iya. Oke. Wih, kita kayaknya PS nih, cuy. Anda tim cowok, gue tim cewek, cocok. Oke. Oke, siap. Emang bener karena ada itu bro, apa namanya? Ada penelitinya gitu, ya kan? Riset ya? Ada Risetnya, cuy. Ini riset Bukan dari data BPS ya itu ya? Iya benar. Tapi katanya nggak perlu data, yang penting pakai logika. Kalau belum realita memang banyak bro. Iya. Kekerasan di lingkungan kita sendiri gitu kan. Ya, paling nggak kita ngebawa data buat acuan sumber lah. Biar nggak salah juga. Kalau salah dihujat netizen bahaya. Kan? Oke, karena kita cinta damai. Jadi kalau misalnya Anda punya argumentasi, komentar aja di bawah. Ya ada. Oke, kita pertanyaan lagi apa lagi nih pertanyaan cuy? Iya. Ya boleh nih bahas tentang KDRT lagi nih. Buat info aja nih.
kalau KDRT kekerasan dalam rumah tangga itu ada hukumnya bro di negara kita sendiri kan, negara hukum. Iya ada RUU-nya itu undang-undangnya. Kalau si laki-laki ngelakuin kekerasan secara fisik gitu atau psikis, seksual atau human itu ada hukumannya. Kalau untuk suami ya kan laki-laki khususnya itu kena denda 15 juta, pidana itu kurang lebih 15 tahun lah. Lumayan lama ya cuy. Iya, 15 tahun. Iya saya ya. Sebenarnya Ada sampai gini. ke situ ya. 15 tahun, 5 tahun. Ini penting juga cuy buat pengetahuan. 5 tahun, pidana 5 tahun gitu. Nah, kalau untuk istrinya itu perempuan kalau ngelakuin kekerasan sama suaminya atau anaknya tuh ada pidananya juga bro untuk istri gitu kan. Dendanya itu kurang lebih 5 juta ya kan. Pidananya tuh 4 tahun kurang lah kalau di negara kita gitu. Makanya hati-hati benar gitu jaga keluarga kita gitu, saling menyayangi, harmonis terjaga gitu. Komunikasi pokoknya dilancarin lagi, jaga ya. Jangan salah paham terus gitu. Kalau pergi kemana di dakwanya kan macam-macam gitu kan. Ada yang percaya mau kemana baunya wangi bener atau mau apa. Itu banyak kan orang berpikiran gitu. Padahal kita kan mau itu ngaji apa mau ngadain itu kondangan sekalian itu nggak tahu ya kan. Biasanya yang manfaatin tetangga sih. Iya, saling percaya makanya istri saling percaya, suami saling percaya, anak nurut gitu. Jadi harmonis keluarga gitu. Ya pokoknya tergantung pemimpin juga itu, yaitu laki-laki gitu. Iya, ya gini sih kayak kalau misalnya orang mau menuju ke pernikahan ya, paling nggak kan udah saling mengenal cuy. Kalau misalkan nggak saling mengenal ya bahaya juga cuy, ya kan? Nah, kalau yang itu dijodohin gimana nih bro? Perjodohan, ya. Kita lempar ke sana biar kita nggak usah jawab. Silakan ya bro. Oke, tapi nanti kita jawab. Nah, kalau misalnya masalah perjodohan, menurut anda gimana? Kalau perjodohan ya tergantung balik lagi ke orang yang mau nikah kan. Nah, kalau misalnya dipaksa gitu, menurut anda pandangannya salah siapa sih sebenarnya? Ya Kalau dipaksa ya sama kalau dua lah. iya sih, iya pasti. Nggak mau dipaksa ya men. Harus ada pendekatan ya kan. Kalau Ya tapi kebanyakan orang dulu kan gitu kan ya. ya kalau namanya perjodohan ya nggak mungkin langsung harus menikah gitu kan. Pasti ada tahap-tahapnya kayak perkenalan dulu apa gimana. Kalau nggak cocok ya nggak usah dipaksa lah ya. Berarti salah orang tua ya. Sebenarnya kalau bicara masalah perjodohan itu juga Masalah hati bro. bukan masalahnya akan timbul juga nantinya ke depannya Kurang masalah- keharmonisan kurang ya. keharmonisan karena memang bukan pilihan kita sendiri Iya, kecuali kedua belah pihak itu mau menerima gitu kan mau menerima gitu kan tapi kan nggak banyak yang seperti itu Saya cuma sekarang kan ya perjodohan itu udah mulai hilang karena ya Itu kan bukan zamannya Siti Nurbaya bro. Ya kan? Kita ngelihat realita bro. Ya. sekarang kan zamannya cukup canggih lah ya kan ada aplikasi dating gitu sih kayak Tinder atau apa pernah nyoba nggak cuy? Nggak pernah Oh, sih. nggak pernah. Gue juga belum pernah sih. Nyoba boleh. Sebenarnya cukup kompleks sih menurutnya ya cuy. Masalah KDRT itu tuh nggak bisa diselesaikan dengan satu orang cuy. Jadi banyak faktor. Ya kan? Iya kalau yang saya tangkap ketika kita menyalahkan cuma satu Sudut pandang orang, satu pihak. itu kayaknya sebenarnya nggak fair loh. Iya, nggak fair. Sedangkan di sisi lain tadi sudah dijelaskan bahwasanya ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi itu berasal dari si cowok. Iya, cowok. Dan nanti Jawab. nanti timbulnya adanya orang ketiganya itu dari cewek kan. Akhirnya kurang kebutuhan rumah tangga kurang terpenuhi. Akhirnya kurang puas dan si cewek bisa melakukan perselingkuhan. Nah, itu kan juga disalahin cewek gitu kan. Jadi ketika disalahkan hanya satu pihak itu sebenarnya nggak fair. Iya nggak fair juga benar-benar. Ya mungkin ini ya salah satu sudut pandang masing-masing ya kan. Itu salah satu program salah siapa ya. Jadi teman-teman nanti bisa melakukan argumentasi lah di komentar. Sebenarnya KDR itu salah siapa sih atau dari pihak Iya. cowoknya atau dari pihak ceweknya. Soalnya kan kebanyakan KDR itu kan korbannya itu dari cewek cuy. Yang jadi korban. Ya Cewek sama pokoknya anak-anak. balik lagi kekerasan itu dilarang dari semua pihak itu dilarang ya. Yang nggak boleh. Walaupun kebanyakan kekerasan itu dimulai dari cowok ya kan, tapi kan di balik kekerasan itu pasti ada faktornya ya kan. Nah, Ada alasan. ada api nggak ada asap kalau nggak ada api. sorry. Nggak apa. Oke, barangkali ada yang mau sampaikan lagi. Closing the door. Sebelum closing nih, sebelum nanti ya penutupan ya sih.
pesan gitu, pesan buat yang di rumah apa gimana jalan semuanya. Jadi gini, pesan menurut Anda Pesan untuk untuk menjauhkan dari kejadian KDRT itu caranya gimana? Atau mungkin pas sebelum pernikahan kita harus apa dulu? Kita harus nyiapin mungkin pekerjaan yang tetap gitu, yang menjanjikan gitu. Oke, sampein aja. Gue bingung mau ngomong apa. Ya kalau pesannya buat di rumah tangga itu tentang hubungan ya kan, balik lagi hubungan. Ya kita harus saling percaya, jujur, yakin sama pasangan kita sendiri gitu, jaga keharmonisan, komunikasi, saling tanggung jawab gitu. Namanya juga rumah tangga, kita membangun bersama gitu. Bukannya suami doang atau istri doang, kita bangun sama-sama gitu. Biar jadi hubungan yang samawah, warohmah, mawadah. Balik saya. Iya, jadi enaknya di situ gitu. Ya kan samawah lah pokoknya lah intinya. Pokoknya ya tetaplah jaga komunikasi itu terus terang ya. Jangan ada salah paham intinya. Diselesain baik-baik kalau ada masalah gitu. Intinya gitu aja. Nah, masalah KDRT juga kadang nggak kejadian di rumah. Gue pernah kan cuy, berangkat kerja. Ada RT, iya. Bukan KDRT, gue belum pernah ngerasain nikah. Apa namanya KDRT itu kadang nggak cuma kejadian di rumah, kadang di luar juga. Gue pernah kan berangkat kerja ya, ada orang ditendang-tendang cuy. Gue kira lagi acting kan. Kalau misalkan gue tahu itu KDRT ya kan, bebantu. Cuma kan taunya setelah udah nyampe di kantor, ada gosip kok biasa ya kan. Wih itu ternyata ada KDRT di jalan raya loh cuy. Ya kan bisa bayangin, ya itu ya kayak aib juga gitu loh. Masalah keluarga itu bisa dibawa-bawa keluar. Ya karena balik emosi ya. Itu kayak masalah penelantaran anak juga ikutnya KDRT bro. Kita punya anak nih misalnya, terus anak kita nggak diurusin di rumah ya kan, terus dibiarin baik main apa segala macam, tuh juga sama juga penelantaran. Dan itu termasuk juga bisa denda pidana sekaligus itu kalau kita laporin itu kan, kalau orang tuanya nggak tanggung jawab sama anaknya gitu. Jadi gimana caranya kita sebagai warga lingkungan kita sendiri juga jaga gitu. Ada orang kayak gitu, bukannya kita diemin tapi kita ngasih contoh ya kan, ngasih wawasan sama ngasih perhatian ya kan, buat ngedukasi lingkungan kita sendiri gitu. Jadi terjaga lingkungan yang baik, orangnya juga baik gitu. Nanti ya lingkungan yang baik, balik lagi ke topik yang pertama kita bahas cuy, akan menimbulkan hamil di luar nikah. Iya. Ketika lingkungan itu tidak baik ya. Ini sebenarnya perkaitan temanya sih. Masih. Nah, menurut lu nih, menurut lu sih tadi. Closing dari Mas Minus. Closing Kesimpulannya lah. Jadi sebenarnya iya. Karena KDRT itu saya belum merasakan rumah tangga ya kan. Jadi saya bilang faktor usia, kalau mau nikah usia Harus mateng gitu ya? mateng gitu. Yang muda-mudi Iya, ingin harus rumah punya tangga. pemikiran dewasa buat membangun rumah tangga ya. Jangan asal main kawin aja. Kayak anak kucing temu kawin aja. Jangan dilihat dari kenikmatannya aja lah ya kan. Iya. Lihat ntar gimana dari mulai penghasilan atau udah Dari cukup resiko, atau belum ya kan. Ya dari situ sih harus dewasa. Harus dewasa. Jadi intinya sebelum ya melakukan pernikahan kita harus matang dulu ya. Iya, kayak Persiapan gini. mulai dari segi ekonomi, mental ya kan itu harus Iya. disiapkan semua. Dewasa bukan umur juga, tapi pemikirannya harus dewasa gitu. Jadi tambah wawasan, tambah luasan segala macam ya kan. Kita harus pikiran itu harus maju ya kan, berkembang kalau sebagai manusia seperti itu. Bener cuy, gue pernah baca ya. Jadi dewasa itu nggak bisa dipatok dengan umur cuy. Dewasa. Jadi kadang orang yang udah tua juga sifatnya belum dewasa. Masih kayak bocah. Iya masih kayak bocah. Oke, gitu ya kesimpulannya. ya, terus juga closing nih dari gue. Iya closing. Wih, Sekalian penutup ya, Pak. iya kali penutup. Sekalian penutup nih. Ya. Durasinya ternyata Cukup lama ya. cuy. lama. Jadi- Ya karena ngobrol emang asik ya. Yang mau asik ya. Ya, itu dari saran dari pendapat narasumber kita tadi mengenai KDRT itu memang tadi Cukup udah dijelaskan kompleks ya, juga, cuy. cukup kompleks ketika nggak bisa disalahkan satu pihak. Iya, satu pihak. Nggak fair gitu kan. Terus juga barangkali teman-teman punya pendapat lain mengenai siapa yang salah Iya. tentang KDRT, Bisa bisa dituliskan di bawah. komentar ya. Tadi juga kita menyinggung masalah pidana undang-undang, barangkali salah monggo dikoreksi, Dikoreksi. di komentar gitu kan. Itu juga kan tadi disclaimer. Ya udah disclaimer ya kan. Masih Tapi ini apa? berdasarkan iya, ini berdasarkan pengetahuan kita yang cukup dangkal.
Jadi kalau misalnya ada salah, ya Mohon dikoreksi. mohon dikoreksi. Koreksi, mau dimaafin. Iya, mohon Kalau ada dimaafin. salah. Karena kita cinta damai. Cinta cuy. damai. Yang penting hayu luncur. Iya, iya, lucu. Gitu aja sih mungkin ya bos dari Iya, kita. itu aja sih. Gue juga nggak bisa berkomentar banyak sih. Nggak bisa Ya paling berkomentar. nggak sudut pandang saya seperti itu. Iya. Kita nggak bisa menyalahkan satu pihak. Iya. Kita harus bisa Menutup kontroversi nih. dulu. Iya, menutup nih. Menikah bukan masalah ranjang, bukan hanya masalah ranjang. Iya. Kita dipikirkan dengan matang karena memang ada keluarga yang harus ditunjang. Iya. Itu saja dari Friends ID, kurang lebihnya mohon maaf. Bye. Bye.